Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya Laila Herunisa Radatul Aisi dan teman saya Nanda Belva Kimala akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gender dan kesehatan. Kami membagi topik bahasan menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni konsep gender, yang kedua kesehatan reproduksi, yang ketiga permasalahan gender dalam kesehatan reproduksi, dan yang terakhir atau yang keempat yakni penerapan perspektif gender dalam program pelayanan kesehatan reproduksi. Memasuki bagian yang pertama yaitu mengenai konsep gender. Istilah gender dimunculkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan atau kodrati dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Mempelajari gender merupakan hal yang penting, karena dengan mengenal perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap atau permanen, akan memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki secara lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Gender merupakan suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalinnya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran, tanggung jawab kedua jenis kelamin tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa gender bukanlah suatu kodrat atau ketentuan Tuhan, dan karenanya ia berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di mana mereka berasal. Dapat kita simpulkan bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksi masyarakat di berbagai sektor kehidupan manusia. Contohnya, norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti peran perempuan yang dominan berada pada ranah domestik, sedangkan peran laki-laki yang dominan di ranah publik. Namun, hal ini pada suatu saat atau suatu waktu dalam kondisi tertentu sangat mungkin untuk dipertukarkan. Jadi bisa saja seorang perempuan bisa berperan di ranah publik maupun sebaliknya, yaitu laki-laki berperan di ranah domestik. Sehingga melalui penjelasan di atas, kata gender itu harus dibedakan dengan kata seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin itu merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Artinya, secara biologis tidak bisa dipertukarkan antara biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Contohnya, kalau seorang perempuan itu dalam hidupnya akan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki menghasilkan sperma. Hal-hal yang seperti ini tidak bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Bagian yang kedua yaitu tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, namun dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi termasuk di dalamnya fungsi serta prosesnya. Kesehatan reproduksi berimplikasi bahwa orang akan mendapatkan kehidupan seks yang bertanggung jawab, memuaskan, dan aman, dan mereka mendapat kemampuan untuk reproduksi dan kebebasan untuk menentukan kapan dan bagaimana bereproduksi. Secara implisit, berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk diberitahu dan mendapat akses untuk yang pertama yaitu metode fertilisasi yang aman, efektif dan dapat dijangkau dan dapat diterima sesuai dengan pilihan mereka. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk diberitahu dan mendapatkan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak yang memungkinkan wanita mendapatkan keamanan ketika hamil dan melahirkan dan menyediakan layanan agar pasangan mendapat kesempatan yang paling baik untuk melahirkan bayi yang sehat.
Pada bulan September tahun 1994, di Kairo diadakan sebuah konferensi yaitu International Conference on Population and Development atau yang disingkat dengan ICPD yang dihadiri oleh 179 negara. Dalam konferensi ini dirumuskan sebuah action program untuk kependudukan dan pembangunan dengan ketujuan untuk mereduksi angka kematian maternal dan mempersempit perbedaan kematian maternal antar negara dan regional, sosial ekonomi, dan kelompok etnis. Dalam hal akses untuk kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan seksual termasuk keluarga berencana mencakup konseling KB, pelayanan prenatal, kelahiran yang aman, pelayanan postnatal, pencegahan dan penanganan yang layak untuk infertilitas, pencegahan aborsi dan manajemen konsekuensi aborsi, pengobatan reproductive tract infection, penyakit menular seksual, dan kondisi kesehatan reproduksi yang lain. Kemudian ada pelayanan untuk HIV/AIDS, cancer, infertilitas, kelahiran, dan aborsi harus tersedia. Dan yang terakhir adalah mendorong dihilangkannya mutilasi genital wanita. Apabila kita menelaah kembali di bagian Millennial Development Goals atau biasa dikenal dengan tujuan pembangunan milenium, pada goals-nya yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan maternal. Dalam hal meningkatkan kesehatan maternal, ada beberapa indikator yang telah disepakati, antara lain angka prevalensi kontrasepsi, angka orang dewasa melahirkan, cakupan pelayanan antenatal, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi dari KB. Nah, pada tahun 2005, negara sedang berkembang, terutama Sub-Sahara Afrika, merupakan negara dengan indikator pencapaian terkecil, yakni dengan rincian 55% wanita tidak punya akses antenatal care dan ada sebanyak 24% tidak punya akses pelayanan KB. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda. Terima kasih Nisa. Saya di sini Nanda Belva akan melanjutkan menjelaskan mengenai permasalahan gender dalam kesehatan reproduksi, mengenai 3 generasi program kependudukan dan keluarga berencana. Yang pertama, ada permasalahan mengenai program pengendalian penduduk ke negara-negara berkembang, yang dikarenakan ketidakcukupan pangan atau disebut dengan neomatusia. Yang kedua, ada akar permasalahannya adalah kemiskinan, dikarenakan kemiskinan ini dianggap sebagai pemacu pertambahan penduduk. Yang kedua itu pembangunan. Di sini pembangunan merujuk kepada pengembangan alat kontrasepsi yang paling ampuh. Yang ketiga itu ketidakberdayaan perempuan dalam proses pertumbuhan penduduk yang bisa dibuktikan dengan tingginya AKI, kaum feminis. Selanjutnya ada perspektif gender. Bisa dilihat dengan tingginya AKI di Indonesia karena lemahnya posisi tawar perempuan dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama, kurangnya hak mendapat informasi mengenai kesehatan reproduksi. Kedua, hak menentukan kapan dan jarak antar kehamilan atau kelahiran, menentukan jumlah anak, hak pelayanan keluarga berencana, dan seterusnya. Lalu ada masalah ketimpangan gender. Yang pertama, ada awal munculnya di Indonesia, HIV atau AIDS dianggap sebagai penyakit impor. Lalu media massa dan pejabat pemerintah terkesan menutupi dan tidak mengakui adanya penyakit tersebut. Selanjutnya ada masalah penyimpangan seksual atau yang biasa disebut dengan homoseksual dan kelompok berperilaku seks bebas. Selanjutnya ada terdapatnya stigma terhadap pekerja seks komersial, tetapi tidak memperhatikan pada seringnya seseorang itu berganti pasangan, poligami, atau kawin cerai. Selanjutnya ada menghindari kampanye seks yang aman karena takut diselewengkan menjadi seks bebas. Selanjutnya ada masalah mengenai pelayanan keluarga berencana. Yang pertama itu ada perempuan dikorbankan untuk pencapaian target kependudukan penelitian di puskesmas. Yang kedua, petugas rekrutmen KB adalah PLKB. Sedangkan pelayanan dan penerima keluhan adalah puskesmas subordinasi petugas puskesmas. Tiga itu ada sikap petugas kesehatan terhadap KB dan peranannya dalam memberikan bantuan medis. Yang keempat, kurang adanya pelayanan keluhan yang disediakan untuk masyarakat. Permasalahan mengenai kekerasan domestik. Yang pertama itu ada kekerasan fisik terhadap perempuan menyebabkan dan melestarikan subordinasi fenomena yang merata dan tidak mengenal batas wilayah.
Yang kedua, biasanya merupakan beban kesehatan yang tersembunyi dan dilakukan atas nama harmoni. Dan kekerasan domestik dianggap sebagai masalah private sehingga tidak diatur dalam area publik dan dianggap tidak cukup penting untuk diatur melalui hukum. Selanjutnya ada kekerasan domestik pada keluarga Jawa. Yang pertama itu, di keluarga Jawa mereka mengutamakan prinsip harmoni atau rukun. Yang kedua, tidak memperlihatkan emosi yang ekstrim. Ketiga, tidak memungkinkan kekerasan terekspos karena akan menunjukkan kegagalan. Jadi mereka lebih cenderung menyimpan masalah mereka itu di dalam keluarganya aja, di dalam lingkup internal keluarga. Selanjutnya ada sifat hubungan ideal laki-laki dan perempuan yang tidak mengutamakan relasi yang sejajar, tetapi didasarkan pada rantai hierarkis yang terstruktur menurut ideologi gender paternalistik. Lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, bapak merupakan sumber kekuasaan utama, sementara ibu berada dalam posisi subordinat. Hanya merupakan saluran kekuasaan yang dimiliki bapak. Yang selanjutnya, yang kedua, PKK adalah gambaran subordinasi laki-laki terhadap perempuan, karena perempuan adalah pendamping suami sekaligus pendukung tugas-tugas suami yang menciptakan suasana yang selaras di rumah. Yang ketiga, kegagalan menjalankan peranan inti harmoni akan mengganggu ketentraman sosial. Selanjutnya ada penerapan perspektif gender dalam program pelayanan kesehatan reproduksi. Contoh kasusnya kita punya contoh kasus Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau disebut dengan P3M. Adanya hadis tersebut berasal. Yang kedua, menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendiskusikan secara terbuka teks Islam mengenai peranan laki-laki dan perempuan di keluarga dan masyarakat. Ketiga, meyakini kesetaraan laki-laki dan perempuan dan menolak subordinasi perempuan sebagai persyaratan untuk menghormati hak-hak reproduksi. Yang keempat, Tuhan tidak pernah mengakui ketidakadilan, tirani, penindasan, atau tindakan salah. Karenanya, ketidakadilan yang menjadikan perempuan sebagai sasaran tidak dapat dianggap tentuan Tuhan. Yang kelima, laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan yang satu tidak dianggap superior dari yang lain. Yang keenam, perempuan mempunyai hak berunding dan mengambil keputusan bersama suaminya. Dalam menyikapi HIV atau AIDS, berikut adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menyikapi penyakit. Pertama, HIV atau AIDS harus ditangani melalui pendekatan moral yang tidak konvensional dengan melihat pada pola perilaku nyata. Yang kedua, penggunaan kondom menghindari bahaya dengan segala cara, memilih keburukan yang paling minim di antara keburukan yang lain. Yang ketiga, pelatihan untuk lebih mengkaji dan mengelaborasi serta integrasi pandangan dalam kerangka konseptual yang baru. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan reproduksi yang bersikap peka gender, yaitu yang pertama ada memberikan pelayanan berkualitas yang berorientasi kepada kebutuhan klien. Tanpa adanya perbedaan perlakuan, maka baik karena jenis kelamin maupun status sosialnya. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat kodrat yang mereka miliki masing-masing. Yang ketiga, memahami sikap laki-laki dan perempuan dalam menghadapi suatu penyakit dan sikap masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki yang sakit. Yang keempat, memahami perbedaan pelayanan perjalanan penyakit pada laki-laki dan perempuan. Yang kelima, menyesuaikan pelayanan agar hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan sebagai akibat adanya perbedaan tersebut dapat diatasi. Sekian dari saya dan rekan saya, Nisa. Terima kasih dan sampai jumpa.